Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna aslal kalami kalamullah, khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, pujian yang tiada taranya yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, karena pujian itu adalah ibadah ya. Dan ibadah tidaklah boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Semua bentuk nama, baik perkataan, perbuatan yang Allah ridho di dalamnya, ya ada dalilnya, ada perintahnya, maka itu namanya ibadah. Dan semua bentuk ibadah ini ya tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karenanya seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah dibutuhkan syarat ibadah. Ya, syarat sahnya ibadah. Ya, ada namanya nanti rukun ibadah dan syarat ibadah. Kalau rukun ibadah ya, syarat sahnya ibadah ya, itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pertama ikhlas, kedua ittiba. Ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itu para ulama mazhabiyah, 4 mazhab sepakat al-aslu fil ibadati tauqifiyah. Asal muasal ibadah itu adalah tauqifiyah, berhenti dengan dalil. Makanya asal muasal beda dengan asal muasal al-aslu fil asyaibah madalah dalilun ala tahrimi. Asal muasal sesuatu itu halal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Asalnya halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Adapun ibadah asalnya adalah tauqifiyah, yaitu berhenti ya dengan dalil. Ada dalil kerjakan, tidak ada dalil tidak dikerjakan. Ya, seperti contohnya berdoa, ibadah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian zikir ya pagi dan petang, kemudian zikir yang lainnya, dan semua bentuk ibadah ya itu ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ibadah ini ada tempat-tempat dan kondisi-kondisi tertentu yang dilakukan. Tapi ada namanya zikir-zikir yang di tempat mana aja kecuali di WC. Ya, contoh misalnya zikir pagi ya, zikir pagi yang kita diantaranya kita sebutkan Allahumma bika asbahna bika amsayna, dan ini tidak boleh dibaca ketika asar, ketika sore, karena ini zikir khusus pagi, dan itu dilakukannya setelah sholat subuh berjamaah. Kecuali ada dalil yang menjelaskan boleh dipakai zikir tersebut pagi dan petang, jadi disebut dengan zikir pagi dan petang. Ada namanya zikir pagi dan petang, khusus pagi aja dan khusus ada sore aja. Ada kedua-duanya digunakan di waktu pagi juga setelah sholat subuh, kemudian zikir subuh, kemudian zikir pagi, dan juga dikerjakan juga di waktu sore. Contoh seperti Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu adalah sayyidnya istighfar. Istighfar yang paling top lah. Ya, kalau seorang dia membaca zikir tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muslim dalam keadaan yakin dengan zikir tersebut, maka baginya sorga. Ya, dia adalah termasuk penghuni surga. Yani apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini zikir yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika petang dan pagi, ketika pagi dan petang. Ya. Kalau dia yakin dengan zikir tersebut, dia baca di waktu pagi dan dia yakin, kemudian di waktu sore dia yakin, maka dia termasuk penghuni surga. Ya, karena di dalamnya itu kalimat tauhid, meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wa abu bi dzanbi, aku yakin, aku percaya, aku mengakui akan dosa-dosaku ya Allah, pengakuan dosa. Faghfirli, maka ampunkan dosaku ya Allah. Jadi seorang hamba itu dikatakan sombong, dia tidak merasa berdosa. Ini katakan sombong ini. Nabi SAW aja dalam seharinya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak berapa? Sebanyak 100 kali. Ya, kita yang tidak ada jaminan masuk surga malah istighfar. Padahal riwayat istighfar sangat banyak ya. Ya, bahkan riwayat yang dihasankan oleh para ulama di antaranya Imam Al-Arnaud ya,
Siapa yang dia memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya. Siapa yang dia banyak beristighfar kepada Allah, maka Allah akan hilangkan segala kesempitannya dan Allah akan keluarkan dari kesusahannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dia dari arah yang tidak dia sangka istighfar. Ini buah hasil istighfar. Makanya ada seorang ulama ya menceritakan seorang tersebut, makasih Pak, banyak beristighfar kepada Allah. Ternyata ditanya, apa buah dari istighfar yang Anda lakukan setiap harinya beristighfar kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua doaku. Jadi di antara kalau kita ingin doa kita dikabulkan Allah, banyak istighfar. Ya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam riwayat yang hasan akan diampunkan dosanya meskipun dia lari dari medan perang. Ya, adapun istighfar yang paling rendah lah istighfarnya ya. Ada urutannya, yang nomor 3 lah itu astagfirullah aja. Astagfirullah. Yang urutan yang pertama yaitu sayyidul istighfar yang kita sebutkan tadi, ada keutamaan riwayat Imam Muslim. Kedua apa? Yang kita sebutkan tadi, yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang ketiga apa? Astagfirullah saja. Yang ini lah istighfar lah, astagfirullah. Dan diresapin, ya Allah kau ampunkan dosaku, astagfirullahaladzim. Istighfar, ampunkan dosaku, dan seterusnya. Kita butuh itu. Ya bisa jadi karena istighfar yang kita ucapkan tersebut Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Oleh karenanya dalam kitab ini juga nanti kita akan lewat insyaallah pembahasan tentang bi amalin yasir ajrun kabir. Ada faedahnya, yaitu dengan amalan yang kecil pahala begitu besar. Makanya seorang penyair dari para ulama menyebutkan apa? Rubba amalin saghirin tukatsiruhu niyyah wa rubba amalin katsirin tusaghiru niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar, Allah besarkan pahalanya meskipun amalan yang kecil karena niatnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya. Amalan yang begitu besar menjadi kecil bahkan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Sebagaimana cerita yang sering diceritakan oleh para ulama, cerita tentang Zubaidah. Zubaidah ini adalah seorang istri bangsawan ya, Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid punya istri namanya Zubaidah, dia gemarnya sedekah. Sodakoh yang begitu bukan sodakoh biasa, sodakoh memberi makan jamaah haji, beri minum jamaah haji. Ini nggak bisa dilakukan kecuali orang-orang kaya. Ketika meninggal dimimpi oleh salah seorang dari karib kerabatnya, dari orang yang saleh. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan wahai Zubaidah? Dari amal begitu hebat, dari amal begitu hebat yang tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang kaya. Apa dia bilang? Allah Subhanahu wa taala tidak terima amalku. Coba lihat, Allah nggak terima amalku. Mungkin ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Oleh karena kita belajar ini, ya. Diselipkan terus tentang syarat ibadah, ikhlas kepada Allah. Tuntunan syarat yang kedua ada contoh, sedekah ada contohnya dari Nabi SAW. Syarat yang pertama ikhlas, nah ini kadang berat karena ini hubungannya dengan tauhid, ubudiyah kepada Allah. Kadang ingin riya, ya kan, ingin dilihat ketika ibadah, ingin juga didengar ketika membaca Al-Qur'an, ya kan, ketika dan yang lainnya. Ini luar biasa syirik. Kemudian ujub, bangga terhadap dirinya. Makanya Nabi SAW sebutkan salatu muhlikat, sohan muta'un wa hawan mutaba'un. Ada 3 yang membinasakan. Di antaranya apa? Hawa nafsu yang diikuti, kemudian rasa pelit yang ditaati, kemudian apa? Bangganya seorang kepada dirinya, bangga diri. Apa istilah bahasa Indonesianya itu, Pak? Bangga ya? Oh, ini luar biasa, ini penyakit manusia. Bangga diri. Oleh karenanya Nabi SAW ajarkan agar seseorang terhindar dari syirik kecil, dan ini termasuk syirik kecil tapi dosanya besar. Sepakat 4 mazhab di antara Imam Syafi'i. Ya, yaitu apa? Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Syirik kecil ini yang kita sebutkan dari riya, sum'ah, ujub. Ya, kalau seorang dianjurkan Nabi SAW untuk membaca ya pelindungan kepada Allah, zikir yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq minimal dalam sehari 3 kali. Ini harus kita hafal nih. Apa itu zikirnya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sering kita ulang-ulang biar kita hafal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kesyirikan yang aku mengetahuinya. Terkadang seorang melakukan kesyirikan dia tahu hukumnya, tapi karena dia hawa nafsu, dilupakan Allah, dia jatuh kepada kesyirikan tersebut. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak mengetahuinya. Subhanallah. Ini dihafalkan ini doa ini, dan ini mudah ya, kita tinggal klik doa terhindar dari kesyirikan, muncul itu doa, dan ini hadisnya sahih. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, itu dia. Thayyib ya, itu sekilas ya. Kita lanjutkan bacaan hadis kita dalam kitab Bahjatun Nadhirin ini, Syarah Minhajus Shalihin. Hadis yang selanjutnya, wa an Zirrin
Wa an Zir bin Hubais qala, dari Zir ibnu Hubais, dan dia adalah seorang ulama tabi'in. Dia adalah seorang tabi'in. Kalau kita membaca riwayat hadis, rawi hadis, makanya ada orang yang membacakan qala Nabi sallam, ditanya rawinya dari mana itu, sehingga mengetahui oleh ulama dari riwayat yang dia sebutkan, misalnya haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, bisa dihukumi hadisnya palsu atau hadisnya sahih atau hadisnya hasan dari rawi ini. Kalau ada bilang Nabi sallam bersabda, nggak bisa dibaca, nggak bisa didetek, ini riwayat dari siapa kecuali yang ma'ruf. Oh, ini hadisnya riwayat palsu, sering disebut oleh para ulama. Karena hadis ini menyandarkan kepada Nabi SAW, itu ada ancaman kalau dia berbohong atas nama Nabi. Disiapkan tempat duduknya di neraka, riwayat Al-Bukhari. Maka nggak bisa kita sembarang kata Nabi nggak bisa. Maka berbeda bohongnya atas nama Nabi sama bohong kepada manusia, atas nama manusia. Kata Pak Imam, ya kata ini, itu beda bohongnya. Ya, kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, ini haramnya mutlak, tidak boleh ya mengatasnamakan hadis atas nama Nabi, melainkan dengan ilmu. Kalau tidak akan sembarang orang mendatangkan dalil. Ini bahaya karena patokannya ibadah, dan ibadah itu tauqifiyah. Ya, sebagaimana jelas kalau Imam Syafi'i dan yang lainnya, mazhab Syafi'i. Tauqifiyah itu stop, berhenti dengan dalil untuk ibadah, tidak boleh karang-karang ibadah. Ini orang muslim harus tunduk kepada Rasul, karena Rasulullah SAW adalah risalah yang Allah embankan kepada beliau, dan tidaklah risalah itu disembunyikan sedikit pun. Allah wafatkan beliau SAW, melainkan syariat ini telah sempurna. Makanya Allah berfirman, wa man ata'ar rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia taat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Mentaati Allah, mentaati Rasul, bentuk wujud perintah kita menjalankan perintah Allah, gitu ya. Ini dia. Wa an Zir bin Hubais, dia seorang ulama tabi'in, ya. Qala, dia berkata, ataitu Sofwan ibni Asal radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Sofwan bin Asal, dia adalah sahabat Nabi SAW. Kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis, radhiyallahu anhu itu sahabat. Tapi kalau dalam kitab hadis misalnya Anzirri rahimahullahu ta'ala, berarti dia tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Yang jelas dia bukan sahabat. Karena kita harus tahu, sahabat itu muridnya Rasul, langsung melihat Nabi di bagaimana mereka dalam mengajarkan agama, langsung nanya kepada Nabi, muridnya Nabi. Para sahabat itu muridnya Nabi. Makanya Allah memuji orang yang mengikuti ya para sahabat. Ya, minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannatin. Ya, itu dia. Siapa yang dari kaum muhajirin dan ansar yang ikutin mereka dengan benar, yakni kita menjadi orang-orang yang mengikutin para sahabat dari muhajirin dan ansar, Allah ridho kepada mereka. Jadi bentuk ridhoan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari Allah Jalla wa ala, tidak ada jalan lain menjadi muhajirin dan ansar, enggak mungkin. Kita jadi sahabat enggak mungkin. Karena zamannya sudah berlalu. Yang ada kesempatan yang tiga, yaitu apa? Mengikuti mereka dengan benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an, yaitu mengikuti para sahabat dengan benar, beristidlal dengan dalil mereka, dengan Al-Qur'an dan ibadah mereka. Maka Allah ridho kepada mereka, disiapkan tempat di surga. Ya. Ataitu Sofwan ibn Asal, aku bertanya kepada Sofwan bin Asal, yakni Zirrin. Apa pertanyaannya? As'aluhu anil masyi ala khuffain. Aku bertanya kepadanya tentang apa? Mengusap khuf. Ya, mengusap khuf ini kalau seorang dia berwudu tanpa membasuh kaki, yaitu apa? Cuman mengusap atasnya saja sekali. Yaitu syaratnya berwudu dulu dengan sempurna, kemudian ketika batal hadas kecil, hadas besar selain junub, ya, maka dia wudu seperti biasa, tapi ketika membasuh kaki berbeda, cuman diusap atasnya tanpa membuka sepatu atau kaos kaki yang menempel. Kalau orang yang musafir selama berapa? 3 hari 3 malam. Kalau tidak musafir, orang mukim seperti kita, itu sehari semalam. Jangan dibagaimanakannya dengan akal kita. Kok bisa gitu, Ustaz? Ini tanda tidak taat nih orang Yahudi nih. Karena banyak orang Yahudi di tengah kita, pemikirannya walaupun dia muslim, pikirannya Yahudi.
Dia nanya kan, kok bisa gitu ya Ustaz ya? Kok bisa gini ya? Kok kenapa yang diusap di atasnya? Yang kotor yang diinjak kan bawahnya, harusnya bawahnya, enggak bener ini. Ayo Yahudi nih, orang munafik ini. Orang Islam itu kalau datang dalil dari Nabi SAW, mukjizat, sami'na wa ta'na, aku dengar, aku taat wahai Allah. Karena Rasul yang perintahkan usap atasnya, kita taat, orang muslim harus taat. Jangan seperti orang Yahudi, orang munafik, tunggu diteliti dulu. Teliti dulu ilmu sains dan teknologi. Orang mukmin enggak demikian. Makanya ada faedah beriman kepada yang gaib. Tentang hari berbangkit, adanya hisab, adanya adab kubur, adanya hisab, adanya sorga dan neraka. Ini hikmahnya beriman kepada yang gaib. Itu orang beriman aja Pak. Kan kalau logika harusnya sepatu ya kan, atau kaos kaki ya ketika membasuhnya bersihkan bawahnya, karena yang kotor kan bawahnya gitu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, berdasarkan ini, kalau seandainya agama itu bisa pakai akal, maka niscaya yang diusap ketika mengusap khuf ini adalah bawahnya bukan atasnya. Tapi ternyata Nabi SAW perintahkan atasnya. Berarti agama nggak bisa dipakai akalan gitu dia. Harus sami'na wa ta'na, dengar, taat. Luar biasa agama nih ya, seorang mukmin. Kita pernah dengar dalam Al-Quran ada pemisah ya, di lautan tuh ada namanya air yang tidak bisa bersatu. Kita orang mukmin yakin sami'na wa ta'na. Orang kafir dia teliti dulu, dia terjun ke sana, oh ternyata benar. Orang-orang mukmin enggak, dia langsung yakin. Apa datang sumber yang sahih dari Nabi, langsung sami'na wa ta'na. Ini orang mukmin, ciri khas orang mukmin. Itu ya. Kecuali junub. Kalau junub harus dilepas. Karena ini untuk hadas kecil saja, yaitu kencing dan BAK, BAB. Itu ya, pakai khuf. Ini meringankan. Ini meringankan musafir. Ulama menyebutkan khuf itu sesuatu yang menutup mata kaki, baik kaos kaki ataupun sepatu. Ya, bawa sepatu. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Itu pembahasan khuf, dan ini sepakat 4 mazhab ya. Dan ini dibahas dalam kitab-kitab fikih. Baik fikih Hambali, fikih Maliki atau fikih Syafi'i atau fikih Hanafiyah, Abu Hanifah yang terdahulu. Pencetus ya fikih, usul fikih yang pertama siapa? Abu Hanifah, tertua, mazhab tertua. Kemudian di zamannya seletingnya yaitu gurunya Imam Syafi'i, siapa dia? Imam Malik yang dikenal dengan mazhab Malikiyah. Kemudian dimodifikasi lagi terus, ya diperbarui, dimodifikasi, tapi tidak lepas dari dalil Syafi'i. Ada namanya usul fikih dan seterusnya, diperdalam lagi usul fikih, tapi tidak lepas dari dalil. Makanya beliau menyebutkan la yajuzu al-qiyas wal khabaru mawjud. Tidak boleh kias padahal ada dalilnya. Jadi kias jangan didulukan sebelum ada dalil. Kalau ada dalil, misalnya ada perintah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, jangan pakai kias dulu. Makanya ada istilah dalam fikih al-qiyas ma'al farik. Ada kias yang analog yang jauh berbeda. Seperti kias antara langit dan sumur bor ya, jauh bedanya. Jangan dikiaskan. Contoh misalnya, Nabi SAW sepakat para ulama 4 madhab dari zaman para sahabat Nabi SAW, badannya Nabi itu berkah, mabruk, sampai rambutnya ya kan, air liurnya ya kan berkah. Tapi di zaman sekarang ada yang menganalogkan kias sama seperti Nabi. Beda Pak, air liur kita beda sama air liur Nabi. Saya ingat kepada kisah Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab itu nabi palsu Pak. Dia tahu mukjizat Nabi mengusap orang yang botak jadi tumbuh rambutnya gitu ya. Ia ikut-ikutan. Dia menyamakan, dia menganggap dirinya soleh dan seterusnya. Nabi palsu nih cerita nih. Maka dia usap juga kepala orang itu yang tadinya enggak botak jadi botak rontok Pak. Ini bahaya nih. Ini namanya kata para ulama kias ma'al farik. Kias yang tidak bisa dianalogkan, enggak bisa disamakan kekhususian Nabi, jangan dikhususkan juga sama antum gitu lah. Ya ini bahaya, nanti ada jual macam-macam ya. Aduh ya Allah, liur berkah dan ya astagfirullah. Ya kan? Enggak bisa disamakan gitu. Nah ini kita dari mana dapatnya? Dari belajar para sahabat bagaimana contohnya. Karena mereka melihat Nabi SAW bertindak, beramal. Ini pentingnya ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Ya. Kemudian ya dia bertanya tentang hub. Maka sahabat ini berkata, "Maja'a bika ya Zir." Apa geranganmu datang ke sini wahai Zir? Ya kata sahabat ini, yaitu Safwan. Yakni apa? Ibtigha al-ilm, yakni mencari ilmu, menimba ilmu agama.
Dia tahu tentang keutamaan menimba ilmu agama, jauh-jauh datang cuman tanya tentang masalah mengusap khuf. Luar biasa. Semangatnya para ulama terdahulu itu mencari ilmu. Kenapa? Karena bentuk ridho Allah Subhanahu wa taala menimba ilmu agama. Ada seorang ulama ya, di zaman sekarang dia bercerita, nikah selama berapa? 30 tahun tidak pernah ribut-ribut dalam rumah tangganya. Ditanya kenapa bisa demikian? Dia tahu tentang apa? Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Tentang menimba ilmu agama berkah turun rahmat. Maka dia suruh keluarganya baca hadis. Ada majelis kecil-kecil gitu ya. Di rumahnya baca hadis walaupun sambil ya, santai gitu baca. Untuk apa? Mendatangkan rahmatnya Allah. Itu dia. Jadi rahmat yang datang. Makanya juga ulama ketika membahas tentang keberkahan malam Lailatul Qadar yang ditutup, dilupakan Nabi oleh Allah Jalla wa'ala karena adanya perseteruan di antara kaum muslimin saat itu. Maka faedahnya apa? Hindari perseteruan, perdebatan yang menimbulkan kedongkolan skala besar terlebihnya dan skala kecil di rumah tangga. Contoh misalnya percekcokan antara suami dan istri. Hindari sekecil apapun karena ini mengangkat rahmat. Yang harusnya rahmat tadi mau turun di rumah kita, karena antum sama istri lagi bertengkar, tidak jadi rahmat itu turun. Yang datang apa? Ada syaitan yang masuk. Makanya marah-marah dan seterusnya nggak karuan ya kan. Itu dia. Ini diantara hikmahnya, laki-laki harus sabar. Bapak kan ketika ijab kabul kan siap nikahi wanita makhluk halus kan. Wanita tuh makhluk halus Pak, halus perasaannya, nggak bisa. Antum WA, salah-salah WA, wih itu kemana-mana mikirnya tuh. Makanya antum ketik, itu yang baca hati itu, hati-hati itu. Makanya mendingan nggak usah antum, bahaya antum salah pikir, wah, luar biasa. Gitu ya. Nah ini dia. Itu apa? Tapi kita laki-laki keputusan talak ada pada kita. Kenapa? Karena pikiran kita luas, memikirkan nanti begini, kasihan begini, panjang dia laki-laki itu pikirannya. Ya, panjang laki-laki itu pikirannya. Makanya kita banyak belajar sebagaimana juga para sahabat terjadi perseteruan di antara mereka, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi perseteruan dengan Aisyah. Tapi bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapinya dan ini contoh buat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ibu kalian sedang marah, gitu. Ibu kalian Ummul Mukminin sedang marah karena cemburu. Ya, ada istrinya yang kasih makanan Zainab kalau nggak salah ya. Ya, Zainab apa nggak salah ya, ngantar makanan, maka Aisyah ngambil piringnya, dipecah piringnya, subhanallah. Kalau bapak istrinya 2, ya kan? Kemudian bapak ada tamu, ini sahabat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tamu, tiba-tiba istri yang kedua ngirimin makanan, istri yang di rumah situ manting piringnya di depan para sahabat. Apa yang bapak lakukan? Cerai mesti. Aku cerai kamu. Nabi enggak Pak, sabar, diambilin makanannya lagi. Ya Allah, sabar Nabi itu. Nah kita harus laki-laki harus sabar Pak. Ya, harus sabar. Nah sekarang ya Allah, banyak laki-laki ahmak, laki-laki dungu ya kebanyakan, yang dia menampar istrinya, subhanallah. Ya Allah, ditampar istrinya. Iya kan? Kasihan ya kan? Dia sudah capek ngurus anak-anak, ya kan? Gak boleh Pak, harus taubat, istighfar kepada Allah. Dosa besar kita itu lakukan, gak boleh. Kita khilaf. Makanya kalau kita marah, sudah kita tinggal aja dia, tinggallah ke masjid seperti Ali bin Abi Thalib gitu ya. Ini kita belajar untuk mengamalkan ilmu agar rumah tangga kita berkah, rahmat yang turun, bukan adab. Belajar ilmu ini diamalkan, itu ya berkah. Yang belum nikah ya untuk persiapan nikah lah. Yang sudah nikah ya persiapan lah. Ya kan? Ya artinya untuk yang sudah ada pertahankan yang ada, berkah ya kan? Ya rumah kita nanti kalau mau Ramadan lagi nih, subhanallah, nikmat. Ya kan? Itu udah kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Nikmat ya, keberkahan itu nih nikmat. Ya. Kemudian selanjutnya, ada apa gerangan denganmu wahai Zir? Ini sahabat bertanya. Aku mencari ilmu, menimba ilmu agama. Ibtigha'a al-ilm. Qala, maka berkata, innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Kata sahabat ini,
malaikat itu ridho, meletakkan sayapnya, bentuk ridhonya para malaikat kepada penuntut ilmu agama. Ya, mereka senang dengan para penuntut ilmu agama, subhanallah. Ini juga kabar Nabi sallam. Ya, malaikat itu apa? Ridhon bima yasna, sangat senang kepada para penuntut ilmu agama yang apa? Bermajelis ilmu. Yang di sana betul-betul memang majelis ilmu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallam yang sahih. Ya. Kemudian dia berkata, innahu qad hakka fi sadri, aku masih ada ganjalan dalam dadaku. Nah, masih dia nggak tahu, aku ada ganjalan tentang masalah hadis, tentang hub ini, masih ada ganjalan dalam hatiku. Dia bercerita nih, Zir ini. Ya. Maka fajitu as'aluka, oleh karena itu aku datang kepadamu nemuin engkau. Engkau kan sahabat Nabi, muridnya Nabi ya itu gitu ya, muridnya Nabi. Hal sami'tahu yazkuru fi dzalika syai'an, apakah kau pernah dengar masalah ini dari Nabi atau dari para sahabat yang lainnya tentang apa? Hukum hub, mengusap hub ini. Kan ini sunnah. Qala na'am, iya kata sahabat ini, iya, aku dengar, aku tahu. Karena ya'muruna, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, idza kunna safron, ketika kami dalam keadaan apa? Musafir. Yaitu apa? Allah nanzi khifafana sata ayami wa layalihinna illa ya min janabatin. Tidak dilepaskan khuf itu selama 3 hari 3 malam, kecuali apa? Karena junub. Kalau cuman kencing BAK BAB cuman apa? Diusap atasnya saja. Tapi syaratnya harus berwudu dulu dengan sempurna, basuh kaki baru pasang khufnya. Nanti kalau sudah batal baru cara membasuhnya cuman diusap. Itu kalau musafir, ya kata sahabat ini, kita diperintahkan selama 3 hari 3 malam. Gitu ya. Lakinna min ghaidin aw baulin wa naumin, yaitu cuman sekedar hadas kecil, yaitu BAK, BAB dan tidur. Nah, tidur ini membatalkan wudu, Pak. Ya, yaitu tidur yang mustagrik. Tidur mustagrik ini tidur yang kendelam. Tidur yang sampai apa? Hilang ingatan, apalagi sampai mimpi. Kalau Jumatan itu kan itu enggak mustagrik, itu masih sadar, buktinya enggak jatuh dia. Kalau sampai jatuh, bluk, wah itu batal wudunya, suruh wudu dia. Bapak jangan diamkan dia, nanti kasihan Pak, sholat Jumatnya enggak sah. Suruh Pak, tadi Bapak tidur, saya dengar Bapak tadi kentut juga enggak apa-apa. Kalau dia bilang kentut, jangan dibiarkan, kasihan dia. Orang mukmin itu yang baik, dia perhatian kepada saudaranya, biar dia sholatnya sah. Pak wudu Pak, tadi saya dengar, oh ya wudu dia baik. Kalau dia mau ngotot, ngomong, udah tinggalin biar. Nggak usah, karena ada kaidah ketika kita menasihatin apa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Memandang masalah mudarat. Contoh Pak, sab itu kita dianjurkan apa? Waman wasala sofan wasallallahu man qata'a sofan qata'a Allah. Siapa yang menyambung sab, Allah sambung hubungannya dengannya. Maknanya apa kata para ulama? Allah merahmati dia. Siapa yang putus sab, Allah akan putus hubungannya. Maknanya apa? Allah hijab dari rahmatnya Allah. Putus rahmatnya Allah. Makanya kalau ada anak-anak jangan ditaruh di saf yang di tengah, itu mutus saf. Tapi kalau anaknya udu sempurna, sudah mumayyiz, ya kan, sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan yang baik dan betul, udunya sudah sempurna, meskipun belum balik, boleh di saf yang pertama. Ya, dan dia tidak main-main sholatnya. Tapi kalau dia sholatnya main-main, mutus saf, nggak boleh. Dan itu diputus rahmatnya. Ya gitu. Oh katanya Ustadz gini, nanti ketika sholat di depan umum ada anak lagi Bapak tarik, jangan. Ini bikin masalah lagi. Nah, ada sebagian orang salah paham, dia niatnya baik, tapi tidak serta-merta niat yang baik, tapi dengan tablik penyampaian yang kurang tepat juga nggak bisa. Likulli maqali maqamu kulli makanin makan. Ada tempat-tempatnya masing-masing gitu ya. Likulli makanin maqalun. Yaitu apa? Dia sudah rapatkan sapnya gini. Dia alergi. Mungkin dia lihat ada apa gitu kan, dia ngindar. Dia pepet lagi ngindar. Pepet lagi diinjak. Ini mudorot. Ini terjadi, Pak. Saya pernah dengar kabar di Al-Ma'rif. Dan di masjid yang lain. Enggak boleh, bukan begitu pengamalannya. Begitu kita sudah rapat, usaha, dia ngindar, sudah urusan dia sama Allah sudah. Kita enggak berdosa, Pak. Gitu ya, kita sudah berusaha, waman wasala sofan, siapa yang menyambung saf, kita sudah usaha menyambung saf, maka rahmat buat kita, dia putus rahmatnya. Gitu dia. Ini
dalam penyampaian. Jadi kita nggak boleh paksa orang, nggak boleh paksa orang. Ya. Kita sekedar nyampaikan, nyampaikan. Tidak ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian hal sami'tuhu yazkuru fil hawa syai'an. Kemudian Zir ini bertanya lagi, apakah engkau wahai para sahabat, wahai sahabat ini, yakni apa? Sofwan, engkau mendengar juga tentang masalah cinta? Wow, masalah cinta lagi ditanya nih. Karena orang datang jauh-jauh, dia ketika hendak bertanya tentang ilmu sangat rugi. Jadi apa yang di benaknya dia tuangkan semua. Kesempatan bertemu dengan orang alim agar sampaikan apa yang telah dia dengar dari Nabi SAW. Makanya dia tanya tentang hub, sudah jelas hub. Dia dengar dari Nabi SAW. Dia tanya lagi tentang cinta. Ada apa hubungan dengan cinta? Oh, cinta bukan cinta sembarang, Pak. Cinta. Makanya termasuk dari rukun ibadah ada 3. Apa itu? Ya, 4 mazhab nih sepakat nih rukun ibadah ada 3. Cinta, roja, harap, khuf, takut. Jadi kalau ibadah ini harus dimasukkan rukunnya ibadah nih, rukun ibadah. Kalau syarat ibadah ada 2 ya kan? Ikhlas sama ittiba, ada contohnya dari Nabi SAW. Rukun ibadah ada 3. Semua bentuk ibadah memenuhi rukunnya ini secara umum. Yaitu apa? Cinta. Kita lakukan ibadah karena cinta. Kedua, roja, harap rahmatnya Allah, perintah nih rahmat nih. Ketiga, takut kalau meninggalkan dihukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rukun ibadah 3. Ya. Maka cinta di antara rukun ibadah. Cinta di antara rukun ibadah. Apa ya yang kamu dengar tentang cinta? Qala, dia berkata, "Naam, aku pernah dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'a Rasulullah. Kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam safar, dalam perjalanan ya. Jadi sahabat itu menyertai Nabi sallallahu dalam safar, dalam jihad. Kemudian dia dapatkan hadis, dia ingat, dia dikasih hafalannya kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sampaikan kepada yang lainnya terus. Balik. Ya, dia sampaikan, ya. Maka ketika kami bersama Nabi sallam dalam keadaan safar, dalam perjalanan, fa bainama nahnu indahu idnadahu a'rabiyun bi sautin lahu jahwariyin. Ada seorang Arab Badui yang suaranya keras bertanya kepada Nabi. Orang Badui itu kalau tanya teriak-teriak ya. Orang kampung tanya, ya, teriak-teriak. Biasa orang kampungnya biasa. Kadang-kadang memang karena kebiasaannya ya. Karena kan kita kadang-kadang ada orang yang jangan, oh ini tidak bukan, karena kebiasaannya. Kita harus husnudzon gitu ya. Husnudzon ya. Dia bertanya dengan suara keras. Apa pertanyaannya? Orang Badui tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ya Muhammad, dibilang, fa ajabahu Rasulullah nahwan min sauti hahu. Wahai Muhammad, dia bilang wahai Muhammad. Maka Nabi SAW sebutkan ambillah. Hahum itu artinya ambillah. Fakultu lahu, maka aku katakan, kata Sufwan, waihaka ughdud min sautika fa innaka inda Nabi sallam. Wahai orang Badui, kata Sufwan tadi, suaramu rendahkan karena engkau di depan Nabi. Ya, ini akhlak diajarkan gitu ya. Jangan teriak-teriak gitu ya. Waqad nahaita an hadha faqala wallahi la aqdud. Qala al-arabiyyu al-amru yuhibbul qama wa lam yalhaq bihim. Wahai Nabi sallam, dengan suara keras masih, apa ya pandanganmu terhadap orang yang mencintai satu kaum tapi kaum itu tidak melihat orang tersebut? Ini tentang cinta. Maka Nabi sallam bersabda, al-mar'u ma'man ahabba yaumal qiyamah. Orang itu nanti di akhirat bersama orang yang dia cintai. Jadi cinta ini sampai di akhirat, Pak. Cinta ini sampai di akhirat. Ya, ini hadis yang begitu panjang ya. Yang dijelaskan ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, oleh Imam Muslim. Bukan Muslim. Maka disebutkan lanjutnya, famazana yuhadditsuna hatta ya zakara baban minal maghribi masiratu ardihi aw yasiru ar-rakib fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Ya.
sampai kami Nabi Sallam menceritakan tentang satu pintu yang berada di Yaman, ya di arah barat, yang perjalanan itu kata Nabi Sallam antara 40 sampai 70 tahun terbuka, yang menandakan pintu taubat sampai taubat itu ditutup, yaitu matahari terbit dari pintu tersebut. Jadi Allah terima taubatnya seorang hamba sebelum matahari terbit dari barat, tempat pintu tersebut yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bersama menciptakan langit dan bumi. Ini gaib ya, perkara gaib yang Nabi sallallahu kabarkan. Ternyata hadisnya hadisun hasanun sahih. Ini ternyata hadis yang rawahu Tirmidzi, hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, ternyata hadisnya hasan sahih. Ya Allah a'lam bishawab. Mungkin ini kita sampaikan, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan tentang faedah dari hadis yang kita sebutkan, ya. Ya intinya seseorang baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim, ya, menjalankan sunnah matrukoh, sunnah yang ditinggalkan. Ketika seorang dia mengamalkan sunnah tersebut, maka berujung pahala yang begitu besar. Di antaranya sunnah khufain, mengusap khuf. Kalau dia musafir berapa? 3 hari 3 malam. Kalau selain musafir seperti kita, ya sekali-sekali lah kita amalkan di rumah, yaitu sehari semalam. Itu untuk hadas kecil saja. Tapi kalau junub wajib dibasuh seluruhnya. Itu ya. Kemudian tentang cinta kepada Allah yang sebenarnya, maka nanti dia bersama dengan Rasulullah SAW sebagaimana cintanya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini nanti sampaikan. Kira ada yang mau dipertanyakan, silakan Pak. Ya, monggo. Ya, istighfar. Adapun sayyidul istighfar yang kita sebutkan sekali, minimal sekali. Sebutkan sekali, dan itu ketika waktu subuh. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, dan seterusnya. Ketika salat subuh, habis itu zikir subuh, baru zikir subuh, namanya zikir subuh ya, setelah zikir. Kemudian asar. Adapun istighfar yang kedua, yaitu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kapan kita batas, sebanyak-banyaknya. Bahkan Nabi sallallahu sebutkan 100 kali dalam sehari. Artinya ini bilangan sangat banyak, bahkan lebih 100 enggak apa-apa. Lebih 100 tidak apa-apa. Banyak istighfar membuahkan pengabulan doa. Bersih ya jiwa kita, bersih, banyak istighfar. Tenang ya, kalau antum banyak istighfar, buktikan itu. Semua masalah yang susah akan hilang. Allah kasih rezeki dari arah enggak sangka-sangka. Banyak istighfar juga diamalkan. Ini terbukti. Saya waktu ke Sembakung Pertamina, kita dari tahun sebelum Covid ya, kita masuk terus. Alhamdulillah jadwal sampai sekarang ya, alhamdulillah. Kita bawakan tentang istighfar. Ternyata ketemu Ustadz, Masya Allah, terbukti luar biasa. Istighfar, Allah kasih ini dan ini, beri tenang, Allah kasih ini dan seterusnya. Ya susah-susah yang tadinya gundah gulana jiwa ya kan, nggak tenang, dari tenang Ustadz. Walaupun dia jomblo, padahal jomblo dia, gelisah. Apalagi bapak sudah punya istri ya kan, punya anak, ya lebih tenang mestinya, nggak usah mikir yang lain. Jomblo aja tenang, ya kan? Apalagi kita yang sudah nikah dan punya anak istri. Makanya kalau kita nggak tenang, ada dosa yang kita lakukan. Banyak istighfar. Istighfar itu mensucikan hati. Mudah tuh, astagfirullah. Kita sambil nyetir, sambil mobil kan astagfirullah. Oh ya Allah, luar biasa. Sudah banyak istighfar yang kita lakukan. Demikian Pak ya. Ya Allah, alhamdulillah. Nggih Pak, Ustaz nggih, monggo Pak. Nggih. Iya, ada tingkatan-tingkatan seorang hamba ya, tingkat-tingkatan seseorang ya. Ulama menyebutkan bahkan dalam riwayat disebutkan ada tingkatan orang alim ya, ada tingkatan thalabul ilm ya, ada pun tingkatan thalabul ilm yang kedua adalah, kalau ada tingkatan ustadz beda ya, kalau ustadz dia harus mencari dia karena dia tahu dasar. Ada pun yang kedua ada thalabul ilm. Thalabul ilm dia mencari dalilnya. Ya, artinya ketika ada tahu dalilnya dia bisa dalilnya sahih. Ada pun tingkatan orang awam, maka dia boleh taklid, tapi syaratnya awam dia. Taklid kepada orang yang sikoh, yang terpercaya dari madzhab 4. Itu boleh, nggak apa-apa. Kalau orang awam ya, kita kan bukan awam ya, kita banyak thalabul ilm kan. Bukan awam betul lah. Kalau awam betul yang sudah dia uzur lah, orang-orang tua dulu mungkin kan. Itu dibolehkan taklid. Yang tidak dibolehkan taklid buta. Jadi apa katanya ini semuanya benar atau salah diikuti nanti dia. Nggak bisa bedakan. Nah, ini makanya tingkatan orang awam. Makanya nanti orang awam ini diuji di akhirat.
Apakah dia jujur imannya kepada Allah atau enggak? Orang yang tidak tahu. Asalnya orang yang tidak tahu itu dimaafkan, tapi nanti akan diuji Allah Subhanahu wa taala, jujurkah imannya kepada Allah dan Rasulnya. Ketidaktahuannya itu memang betul dia tidak tahu atau memang tidak mau belajar, beda. Makanya ketika dalam azab kubur kan ditanya tuh, wa ammal munafik wal kafir, ada orang munafik dan orang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bukhari Muslim ya kan, ketika ditanya tentang dihadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa laki-laki ini? Dia bertanya apa? La adri, aku enggak tahu. Kuntu ma'akulu yaqulun nah, aku cuman sekedar mengucapkan apa yang diucapkan manusia, ikut-ikutan manusia. Hadis ini kan. Maka dikatakan malaikat yang dua tadi bertanya, la daraita wala talaita, kenapa engkau tidak mencari tahu dan tidak ngikutin orang yang berilmu? Nah ini Pak. Ngikutin orang yang berilmu, kan ini dasarnya boleh taklid, tapi apa? Orang yang berilmu, yang sikoh, yang betul-betul sikoh. Kalau dia tidak tahu, dia tanyakan lagi, terus sampai dia tahu betul, mendengar si Maidah dari riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, oh ya benar, Ustaz ini sikoh, yaudah itu boleh taklid. Tapi kalau derajatnya thalabul ilm, dia cari nih, oh ini betul nggak nih, baca dalam kitab ulama, bener nggak nih, referensi betul. Nah ini dikatakan thalabul ilm, dan tidak semua orang mampu. Demikian Pak Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin selamat Pak. Kenapa? Iya, apa tadi? Google. Ya jadi gini, Mbah Google, nah, kan? Itu bebas. Jadi kita mau tanya apa aja ada. Di situ ada kebaikan, ya kan? Ada keburukan, ya kan? Ilbiji, antum cek ada kan itu. Jadi referensi yang ada. Ada website yang amanah ya. Di antaranya antum kalau tahu bahasa Arab, namanya apa? Website ini ya. Al-Fatawa, fatwa ulama itu berdasarkan dalil. Atau webnet itu diampu oleh Syekh Munajjid. Syekh Munajjid itu di antara murid seorang ulama, dan dia mengumpulkan referensi semua mazhab. Dia nggak taklid sama mazhab, dia dalil. Dan kebanyakan kalau di Indonesia Rumaisah, klik Rumaisah. Ya, kalau Rumaisah itu nanti dikasih tahu, oh ini hadisnya ini. Kenapa demikian ulama ini dalilnya seperti ini. Dia banyak menerjemahkan dari kitab Syekh Munajjid kalau kita lihat. Tapi kalau antum bisa bahasa Arab, antum langsung klik website resminya. Webnet namanya, webnet. Itu kumpulan para ulama. Ya kalau antum enggak tahu ya pakai Rumaisah. Rumaisah itu terpercaya dia, dan itu diakui oleh dan dikasih rekomendasi oleh MUI di Jogja beliau. Ustaz Abdullah Tausikal. Dia bermadzhab Syafi'i. Itu kita rekomendasi itu. Ya. Rekomendasi itu Abdullah Tausikal, Rumaisah namanya. Itu rinci beliau. Dia madzhab Syafi'i beliau, tapi rinci beliau. Nanti misalnya ini dalilnya sedikit lemah. Ini dalilnya sedikit, ini yang lebih sahih, tapi dia enggak maksakan. Anda pilih yang mana gitu ya. Tapi dia cuma jelaskan. Ya, kembali kepada kita memilih yang mana. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, bahaya. Jadi antum kalau lihat Mbah Google, nanti kemudian penerjemahannya orang nggak amanah, dia terjemahkan dari kitab Syiah. Waduh, bahaya Pak. Nanti akhirnya bapak bilang, oh ternyata kawin kontrak tuh boleh ya. Wah, kasus ini. Iya kan? Kan Syiah itu kawin kontrak. Waduh, kasus. Oh ternyata boleh. Dalilnya ada loh, riwayat Bukhari. Ternyata hadisnya mansuh, sudah dihapus, ya kan? Waduh, nanti repot ini. Baru misalnya janganlah. Ya janganlah ya. Demikian ya Pak ya. Salah akhirnya so. Ya mungkin ini yang kita sampaikannya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap kita sabar ya, usaha ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayat yang Allah berikan kita nih. Di akhir hayat yang Allah berikan kepada kita, agar Allah wafatkan kita di atas sunnah Nabi SAW. Allahumma amin. Agar kita cinta Nabi dan kita bersama Nabi. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.